Untuk itu mari kita siapkan hati pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab hanya Tuhan Yesus yang layak kita puji dan kita tinggikan. Kita bagi dulu sama, mari. Kita akan berdoa Bapa kami, tim musik berdoa Bapa kami dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa pertolongan Tuhan akan pernah terlambat dalam kehidupan kami. Ketika kami berseru kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang menyertai kehidupan kami. Ada banyak begitu mujizat, ada banyak begitu pertolongan-Mu, ada begitu banyak kemurahan-Mu, ada begitu banyak anugerah-Mu Tuhan yang mau Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami hingga detik ini. Untuk itu kami berdoa, untuk itu kami datang. Kau bersembahkan jiwa tubuh kami. Kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami adalah umat yang berharga kepada Kami. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Amin. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau perhatikanku. Sekali lagi mari katakan sama-sama, yuk. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Mari katakan dengan iman, sehelai rambut pun, sehelai rambut pun jatuh, Engkau pun tahu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau amin. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah lambat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Katakan, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap nafasku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Amin. Terima kasih. Mari kita respon pujian ini. Mari kita silakan.
segalanya yang ku perlu. Sebab Engkau Allah yang tahu. Sekali lagi yuk, mari katakan ini sungguh-sungguh. Akan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelah Kau menjaga. Terima kasih Tuhan, hingga pagi hari kami boleh berada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami katakan Kaulah segalanya dalam setiap nafas kami Tuhan. Untuk itu kami katakan pagi hari dengan segenap hati kami bahwa Engkaulah segalanya, Engkau yang terbaik. Engkau tahu kehidupan kami Tuhan, Engkau tahu rencana kami. Oh, akan pernah terlambat pertolonganmu. Oh, takkan pernah Kau menjagaku. Kaulah segala yang ku perlu di setiap nafasku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Yes, takkan pernah terlambat Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap nafasku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Oh, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap nafasku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih setia-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu, kemurahan-Mu, Tuhan, dan Tuhan kami yang takkan pernah habis dalam kehidupan kami. Dan biar kami bersorak-sorai Tuhan pagi hari di hadapan-Mu, sebab hanya Engkau Allah yang hidup, Allah yang memperhatikan hidup kami. Tidak ada di dunia ini dan tidak ada di dunia ini Tuhan Allah yang seperti itu. Begitu kami bersyukur Tuhan di hadapan-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Engkau baik. Oh, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu selalu baru, rahmat-Mu berkati selalu baru. Terima kasih ya Allahku, terpujilah nama-Mu. Oh, haleluya, kekal selamanya, kekal selamanya. Hanya nama-Mu yang layak kami sembah, hanya nama-Mu yang layak kami puji. Yesus, Engkaulah Raja kekal, Engkau berdaulat atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Dan bila kami tinggikan Tuhan nama-Mu, bila setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku, jiwa-jiwa Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila pagi hari ini seluruh umat-Mu mencari wajah-Mu dengan segenap hati, dengan kekuatan jiwa dan Tuhan. Biar kami mau bersembahkan kepada Allah yang hidup. Oh,
kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan, atas segala nikmat. Terima kasih Tuhan. Amin. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap nafasku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Amin. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap nafasku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Berikan tepuk tangan yang berada di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini menjadi pengakuan kami Tuhan pagi ini. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, segala kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena Tuhan Maha baik buat kami. Sungguh kami percaya bahwa hari ini kami akan melihat kebaikan Tuhan, keselamatan daripada Tuhan, keajaiban daripada Tuhan, mujizat-mujizat dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan yang tidak akan pernah terlambat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat semua yang telah Engkau perbuat bagi kami. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan untuk semua anak-anak-Mu yang masih ada di perjalanan, yang masih ada di rumah. Percepat langkah mereka. Biarlah Tuhan mereka boleh sampai di tempat ini dengan selamat, tanpa kekurangan satu apapun. Semua anak-anak-Mu yang beribadah pada pagi hari ini tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat, dan tetap dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan tabiskan ibadah ini pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bagi bersama-sama yuk. Kita mau bagi dari sini bersama-sama. Mari katakan, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita berkata, atas setiap umatnya. Katakan, Tuhan Allah kita berkata, amin. Atas setiap umatnya. Katakan, bila Allah kami, Tuhan kami, kuasanya membagi dengan dahsyatnya.
kuasa untuk mengalir Tuhan pagi hari di tempat ini Tuhan. Amin. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa. Amin. Yes. Sebab ada kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menari di hadapan Tuhan pagi ini Tuhan. Kami menari bersorak-sorai Tuhan bersama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi. Sebab ada kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka-cita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami dengan sukacita. Penuhi kami dengan glory Tuhan. Amin. Haleluya. Yang sanggup membongkar beban, yang sanggup membongkar beban awan, yang sanggup membongkar beban awan. Sebab ada kuasa. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa. Jemaat katakan pujian ini kurang kencang suaranya. Amin. Sebab ada kuasa. Bakar kami dengan kuasa-Mu Tuhan, dan biar kami berapi-api mengalir. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa. Amin. Sekali lagi amin. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang sanggup membongkar beban awan, yang sanggup membongkar beban awan. Sebab ada kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, Yesus, di pikiran-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Katakan. Dalam rencana. Katakan. Tak pernah. Amin. Ku di tangan-Mu Tuhan, dan ku di hati-Mu, di
rencanamu tak pernah ditinggalkan. Mari kita bagi sama-sama ya. Terima kasih. Terima kasih. Di tanganku ku di hatimu, dan ku di hatimu, di pikiranku, di setiap rencanamu Tuhan. Di dalam hidup kami, pakai kami Tuhan. Tak pernah ku sendiri. Di tanganmu, di hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di pikiranmu, di rencanamu tak pernah ditinggalkan. Mari kata bersama-sama, angkat tanganku. Di tanganmu, ku di hatimu, pikiranku, di rencanamu tak pernah ku sendiri. Di tanganmu, dan ku di hatimu, di rencanamu tak pernah ditinggalkan. Oh, di tanganmu Tuhan, ku di hatimu, pikiranku, di rencanamu tak pernah ditinggalkan. Terima kasih Bapak yang baik, untuk syukur buat hari ini. Kami terlalu yakin Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi kami ada di tangan-Mu. Setiap pribadi lepas pribadi ada di hati-Mu Tuhan Yesus. Begitu juga dengan Engkau juga ada di setiap pribadi kami, ada di setiap hati kami. Amin. Engkau berkati umat-Mu di tempat ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, baik saat ini mereka yang hadir di tempat ini dan mereka yang melihat melalui live streaming, Tuhan Yesus mau memberkati mereka. Biarlah setiap firman yang terucap melalui bibir hamba-Mu Tuhan Yesus itu dari Engkau. Ampuni Tuhan Yesus ketika hamba mencuri kemuliaan-Mu, karena lepas daripada itu semuanya, biarlah semuanya ini untuk mempermuliakan Anda. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini jemaat Tuhan yang terkasih yang siap mendengarkan firman Tuhan ini, sama-sama katakan dengan saya, haleluya, amin. Jangan lupa, firman Tuhan yang kita dengar minggu-minggu ini juga kan menguatkan kita. Kalau kita nggak ada masalah, itu kita nggak naik level, kata Ibu Gembala kan gitu kan. Oleh karena masalah, maka kita tahu juga Tuhan itu luar biasa. Nah, kita langsung saja buka di dalam Ayub 14. Sekali lagi Ayub 14 ayat yang pertama. Ayat ini luar biasa, dan ayat ini bukan ayat untuk menakut-nakuti kita. Ya. Kita baca bersama-sama, tetapi dengan hormat saya minta Bapak Ibu membacanya dengan bangkit berdiri. Ayub 14 ayat yang pertama. Kita bangkit berdiri. Yang sudah menemukan katakan amin. Amin. Yang sudah menemukan langsung berdiri, kan begitu ya. Oke. Ayub 14 ayat pertama. 2,
3. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Amin. Silakan duduk. Nah, jika kita lihat, saya bacakan sekali lagi dan Bapak Ibu mendengarkan apa yang saya bacakan atau firman yang saya bacakan ini. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Nah, di sini kalau kita lihat di dalam ayat pertama ini, dalam ayat 14, ya, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Ada 2 kata di sini. Nanti kita akan belajar bersama-sama melalui firman Tuhan ini. Tidak ada di antara kita yang tahu berapa lama lagi kita hidup di dunia ini. Atau kalau saya katakan bahwa tidak tahu di antara kita ini berapa lama lagi kita punya kesempatan untuk hidup di dunia ini. Ada yang tahu? Bapak Ibu? Oh, jatah saya itu 100 tahun misalnya. Oh, jatah saya itu 50 tahun misalnya, seperti itu. Ada yang tahu di sini? Tidak ada yang tahu. Yang pasti suatu saat nanti semua kita akan mencapai yang namanya perjalanan akhir, atau yang disebut dengan kematian. Nah, di mana semuanya harus siap mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan ucapan selama hidupnya. Tuhan memang memberikan kesempatan kita untuk kita dekat dengan Tuhan, untuk kita bertobat. Tetapi ingat, kesempatan itu hanya selama kita masih hidup. Oleh karena itu, tema hari ini saya beri, yaitu setelah mati tidak ada harapan lagi. Sekali lagi, bahwa tema hari ini adalah setelah mati tidak ada harapan lagi. Oleh karenanya, bahwa Tuhan itu memang memberikan kesempatan untuk kita berubah, untuk kita baik, untuk kita bertobat. Tetapi kesempatan itu hanya selama kita hidup. Jadi setelah kita mati, tidak ada lagi itu pertobatan. Jadi tidak ada lagi itu kesempatan untuk merubah hidup kita. Tidak ada setelah kematian itu. Namun tidak semua orang atau tidak semua manusia menghayati betapa singkatnya hidup ini. Hal ini disebabkan oleh yang namanya rutinitas dengan berbagai macam persoalan hidup kita. Akibatnya tidak kita sadari, hari-hari kita berlalu demikian cepat. Pada umumnya banyak orang tidak mempersoalkan singkatnya hidup ini. Mereka seperti membiarkan diri terjebak dalam rutinitas hidupnya sehari-hari. Kalau kita lihat, nggak usah jauh-jauh, hidup saya sendiri, saya membayangkan bahwa begitu banyaknya rutinitas yang saya lakukan, maka banyak juga waktu yang terbuang untuk dengan Tuhan. Ini realita hidup, bahwa rutinitas kita inilah yang akhirnya kita terjebak dengan sendirinya, bahwa seolah-olah singkatnya hidup ini kita tidak persoalkan. Padahal hidup ini itu begitu singkat. Ada di antara kita yang hidup selama-lamanya di dunia ini, realitanya tidak ada satupun kita yang bisa bertahan hidup di dunia ini. Seberapa tinggi jabatan kita, seberapa mewah kehidupan kita, seberapa besar gaji kita, ingat, semuanya kita tidak ada yang bertahan hidup di dunia ini. Seberapa gantengnya kita, seberapa cantiknya kita, ingat, tidak ada yang kita bertahan hidup di dunia ini. Mungkin hari-hari ini kita bisa sombong, karena apa? Karena ketampanan kita
Kita bisa sombong karena apa? Karena kecantikan kita. Kita bisa sombong karena apa? Mobil kita, rumah kita, semuanya itu. Tetapi saya katakan, tidak ada yang bisa bertahan hidup selama hidup. Maka itu di dalam Ayub 14 ayat pertama dikatakan, manusia yang lahir dari perempuan, dikatakan di situ singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Nanti kegelisahan itu akan saya ambil di dalam bahasa aslinya, saya tarik dalam bahasa Inggris. Ternyata kegelisahan di sini bukan seperti yang tertulis di dalam bahasa Indonesia ini. Nah, nanti kita belajar ya. Ternyata lebih dalam, bukan hanya kegelisahan. Nah, kembali lagi. Sebagai contoh, saya coba analogikan pakai contoh misalnya. Ada seorang pemuda. Nah, di sini seorang pemuda ini adalah seorang mahasiswa yang hidupnya bergantung kepada yang namanya dirinya. Nah, seperti itu. Yang harusnya dia bertanggung jawab atas apa yang dia harus kerjakan. Seorang mahasiswa harusnya bertanggung jawab atas apa? Belajar. Tetapi ketika masa hidupnya, masa dia di sekolah atau di universitas, dia habiskan waktunya hanya demi yang namanya seorang wanita, yaitu pacaran. Singkat cerita, ketika semua teman-temannya itu lulus wisuda, dia tidak wisuda. Terus kemudian apa yang dilakukan? Ketika teman-temannya sukses, dapat pekerjaan layak, terus kemudian seorang pemuda ini, apa yang dialami dia? Dia susah payah. Akhirnya apa? Bertanggung jawab untuk menikahi perempuan itu. Dan kemudian apa? Dia juga susah payah untuk menghidupi wanita tersebut. Sedangkan teman-temannya mendapatkan pekerjaan yang layak. Karena apa? Menyelesaikan dengan baik studinya. Dan di sini kalau kita lihat bahwa sang pemuda ini akhirnya apa? Imbasnya, dia susah mencari pekerjaan. Banyak. Ketika saya melihat kawan-kawan saya juga sama. Ketika di masa dia kuliah, apa yang dilakukan mereka? Mereka sibuk dengan pacaran seperti ini. Bukan tidak boleh ya. Tapi ketika semuanya lulus, dia tertinggal, dia tidak lulus. Bahkan yang terjadi apa? Dia harus mempertanggungjawabkan. Dia harus nikahi perempuan itu. Sedangkan dia belum siap, pekerjaan belum ada. Yang terjadi apa? Ketika teman-teman yang lulus sudah mendapatkan pekerjaan yang layak, yang baik, dia susah payah untuk menghidupi keluarga. Nah, dalam Mazmur, kalau kita lihat, dalam ayat 14 di sini diawali oleh sebuah pembuka, yaitu manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Kata penuh kegelisahan ini kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, mungkin langsung saja dalam bahasa Inggrisnya, sebenarnya ditulis adalah full of trouble. Nah, atau penuh kesulitan. Bukan hanya sekedar kegelisahan, tetapi penuh dengan trouble. Penuh dengan kesulitan. Dan juga kalau kita lihat dalam versi BIS, itu disebut adalah penuh derita. Ayub memulainya dengan memberi sebuah peringatan penting betapa umur manusia itu singkat adanya. Dan penuh yang namanya penderitaan. Penuh yang namanya derita, kesulitan. Tidak ada manusia yang bisa sepenuhnya lepas dari pergumulan. Dan tidak ada manusia yang bisa hidup di dunia ini selamanya, siapapun dia.
Bahkan tidak ada yang tahu seberapa panjangnya kita hidup di dunia ini. Atau sampai kapan saya hidup di dunia ini. Namun seringkali manusia tidak menyadari hal ini. Atau mungkin manusia itu tahu, tetapi tidak mau tahu tentang hal ini. Karena apa? Disibukkan dengan rutinitas hidupnya. Disibukkan dengan gaya hidupnya. Oleh karena itu hari ini kita mau sama-sama belajar. Jika saat ini kita dipanggil oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, sudahkah kita berkenan di hadapan-Nya? Atau mungkin tidak usah kita ngomongin berkenan di hadapan-Nya, sudahkah kita siap? Banyak orang memiliki alasan atau beralasan, aku belum siap karena apa? Anak-anakku masih kecil. Aku belum siap karena apa? Aku masih melayani Tuhan. Kalau kita sudah siap, kapanpun Tuhan panggil, tidak ada alasan itu. Tetapi bukankah kita boleh meminta? Nah, kemarin ada pertanyaan itu. Oh, boleh. Kenapa tidak? Tetapi tetap Tuhan yang menentukan. Boleh kita minta? Boleh. Seringkali kami meminta ketika kami berada di ujung maut. Kami meminta. Berapa kali istri saya di ujung maut? Tapi kami meminta, Tuhan selamatkan dia. Buktinya Tuhan selamatkan juga. Hari ini masih hidup. Seperti itu. Tapi ada rasa ketakutan manusiawi, ada. Ketika berkali-kali istri diperhadapkan dengan maut, ada rasa ketakutan, ada. Tidak munafik, ada. Oleh karena itu, setiap kali itu dihadapkan, saya selalu minta, Tuhan, kalau Engkau izinkan, aku meminta, karena aku belum siap. Tetapi sebenarnya adalah siap tidak siap, kita pribadi kita harus siap. Ini ketidaksiapan ini bukan istri saya, tetapi saya yang tidak siap ditinggalkan oleh dia. Tetapi pertanyaannya adalah, siapkah kita? Karena setiap kita itu pasti ada akhir kehidupannya. Oleh karena itu, persiapkan diri kita, persiapkan diri kita. Yang tua-tua dulu, siapa bilang? Enggak harus yang tua dulu antrian itu, enggak. Saya punya teman-teman mendahului saya banyak juga. Bahkan usia masih muda-muda. Saya pun masih muda, masih kepala 4. Teman-teman saya yang lain waktu dulu kepala 2 juga ada. Bahkan bayi-bayi juga masih ada juga. Jadi tidak ada yang namanya antrian itu harus yang lebih tua dulu. Belum tentu ini yang sudah sekarang kepala 6, kepala 7 ya Pak ya. Kepala 7 terus duluan. Maaf Oma. Enggak. Belum tentu. Mama saya juga sudah 75. Sehat-sehat aja. Nenek saya kemarin 100 berapa? 18. Baru Tuhan panggil kan seperti itu. Keluarga dari mama saya itu usianya tinggi-tinggi. Mencapai rata-rata itu di atas 100 seperti itu. Tapi usia papa saya dan keluarganya nggak ada yang tinggi, di bawah 50. Nah, papa saya 51, naik 1 tingkat doang. 51 Om. Jadi nggak ada yang tahu. Nah, kalau ditambah-tambahkan ya, kira-kira saya masih 70 lah, masih lewat ini kayaknya. Karena usia dari keluarga mama 100-an lebih, usia dari papa ini yang 50-an kan seperti itu. Nah, kita di tengah saja tidak apa-apa toh. Nggak usah tinggi tidak apa-apa. Karena tinggi-tinggi juga, saya ini kesaksian sedikit, tinggi-tinggi nenek saya itu 118 kalau ketemu cucu-cucunya udah nggak kenal nih. Bahkan anaknya itu ada berapa gitu, tahu tapi anaknya ada berapa tapi wajahnya mana-mana. Ini kayaknya yang siapa ya? Seperti itu.
ketemulah saya sama istri gitu. Dia nggak tahu, tapi kalau duit tahu. Ini yang tadi belum kasih duit yang ini katanya, tapi cucunya nggak tahu. Kalau duit tahu itu ini bohong atau enggak. Saya kadang ketawa-ketawa sendiri sama istri kan. Istri lewat, nah yang itu belum itu kan. Belum ngasih duit maksudnya. Itu luar biasa kalau duit ingat ya. Tapi kalau cucunya yang mana namanya siapa nggak ingat. Begitu. Jadi kalau oma sudah lupa cucunya wajar, tapi duit nggak lupa omanya. Yang penting itu tidak lupa Tuhan, ya, seperti itu. Nah, kembali lagi di sini. Adalah penting untuk menjaga setiap langkah kita dalam menghadapi masalah. Agar apa? Agar kita tidak salah melangkah dan jatuh pada kesalahan yang fatal, yang bisa mengarahkan kita pada ujung penyesalan. Oleh karena itu, serahkan hidup kita ini ya, kepada Tuhan. Masalah dan pergumulan kita ini kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Mazmur ya, Mazmur 90 ayat 10. Dalam Mazmur kita bisa melihat sepenggal doa dari Musa mengenai masa kehidupan. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, ini adalah doa ya Musa untuk mengenai masa kehidupannya. Seperti masa hidup rata-rata yang ideal menurut Mazmur 90 ini 90 ya, ayat 10 ini adalah 70 tahun. Tetapi tidak selalu harus 70 tahun. Karena bisa lebih dan juga sebaliknya bisa kurang. Masa Musa pun berdoa di sini agar diberi hikmat untuk sadar bisa kurang daripada 70 tahun. Supaya dia menyadari. Begitu juga dengan kita, supaya kita sadar. Ini sudah ribuan tahun yang lalu firman Tuhan ini. Kalau dikatakan di dalam Mazmur 90 ayat 10 di sini, masa hidup kami itu 70 tahun, dia sadar Musa itu 70 tahun. Mama kita terkasih 70 pas. Nah, 70 pas. Nah, kalau lebihnya itu bonus. Tapi kalau di situ itu dikatakan ya, jika kuat sampai 80. Oh, berarti masih bisa. Oh. Lepas daripada 80 itu disebut adalah kebanggaannya. Tapi kebanggaannya apa? Di dalam kesukaran dan penderitaan katanya. Oleh karena itu saya kasih tahu tadi bahwa ketika saya ketemu dengan nenek saya, apa doanya? Dia ingin dipanggil Tuhan. Karena apa? Karena sudah merasa kesepian, nggak ada teman-temannya, nggak bisa lagi toh curhat WA-an gitu kan, nggak ada. Hei, kamu di mana? Kita nongkrong yuk di sini, nggak bisa juga. Bukan karena corona, karena sudah nggak ada teman. Jadi sudah, kalau bisa Tuhan panggil saya juga nanti nggak perlu lah sampai tua-tua banget, nggak perlu. Malah justru kesusahan, penderitaan. Nggak ada lagi bisa WA Ju, karena lagi di mana nih? Kita nongkrong tuh, usah nggak bisa ya. Karena ada kesaksian dari tetangga-tetangga itu, dia bilang dulu sebutannya Mbah, namanya Mbah Mirah gitu. Dulu Mbah Mirah ini waktu saya masih anak-anak, Mbah Mirah ini sudah nenek-nenek. Kami sudah nenek-nenek kan seperti itu. Karena anaknya saja sudah waktu itu mama saya 74, nenek saya meninggal 118. Ibu saya sudah nenek-nenek juga 74 itu kan. Cuman mama kita aja nggak kelihatan nenek-nenek walaupun sudah 70, masih kelihatan ABG ya. Nah, kita lanjut.
bahwa jika kita lihat di ayat 12 itu, saya bacakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, firman Tuhan ini bukan saja mengajar kita untuk mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang berkualitas, melainkan juga mengajarkan kita untuk bijaksana. Begitu juga dengan Paulus di dalam Efesus 5 ayat 6. Dia mengingatkan demikian, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ini Paulus. Ada begitu banyak kesempatan untuk berbuat dosa. Karena hari-hari ini adalah jahat, kata Paulus. Karena adanya penyesatan di mana-mana. Tapi sebaliknya, ada begitu banyak pula kesempatan bagi kita untuk bertobat. Oleh karena itu, tergantung respon kita, kesempatan kita hidup hari ini kita pergunakan untuk apa. Kalau Paulus mengingatkan bahwa hari-hari ini jahat, harusnya kesempatan hidup ini kita pergunakan untuk pertobatan. Pertobatan itu bukan untuk sekali, selama-lamanya. Bukan, pertobatan itu harus setiap hari. Pertobatan itu adalah setiap menit, setiap detik. Itu disebut pertobatan total dalam hidup kita. Bukan ketika kita dibaptis, kita sudah bertobat sehingga setelah dibaptis kita bisa lakukan segala sesuatu yang kita inginkan. No. Karena banyak orang Kristen yang berpikir tentang makna pertobatan itu sekali selamat tetap selamat. Sehingga dia berpikir ketika dia bertobat, dibaptis, dia sudah diselamatkan, sehingga apa? Dia tidak lagi pertanggungjawabkan pertobatan itu. Tapi sekali lagi saya katakan di sini, pertobatan, keselamatan itu harus dipertanggungjawabkan atas hidup kita. Kapan kita mempertanggungjawabkannya? Setiap hari. Ketika di depan kita ada uang segebok, ingat, saya sudah bertobat. Saya nggak sentuh. Gitu toh? Sudah bertobat. Jaga toko, ditawar, nggak boleh, ya bilang nggak boleh. Saya sudah bertobat. Jangan bilang, aduh modalnya aja nggak dapat segitu, terus berbohong. Oh ya sudah, saya kasih modalnya saja. Sering kali saya temui, dan itu orang-orang Kristen. Iya, saya tahu. Aduh Pak, belum boleh, modalnya saja belum segitu katanya. Kalau Anda ngomong seperti itu, modalnya belum segitu, terus kemudian ini saya kasih modalnya saja. Nggak mungkin orang jualan ngasih modalnya doang. Emang dia nggak bayar karyawan? Emang nggak bayar listrik air? Sehingga dia bilang, ini saya kasih modalnya saja untuk Bapak. Masa setiap kali saya beli, kasih modalnya saja? Begitu saya beli tempat lain, kalau ada tempat lain lebih murah, nggak mungkin modalnya saja. Nggak perlu kita bohong-bohong. Tinggalkan itu semua. Ketika Kristus sudah menebus kita, kita ciptaan baru. Oleh karena itu apa? Pola pikir kita juga harus baru, sesuai dengan Kristus. To be like Christ. Karena hidup kita bukan kita lagi, Kristus yang harusnya ada di dalam kita. Harusnya bukan aku yang menonjol dalam diri kita, bukan aku yang keluar dalam diri kita, tetapi harusnya Kristus yang keluar dalam diri kita, terpancar dalam diri kita. Orang melihat kita bukan Gideon lagi, tetapi Kristus di sini. Sehingga setiap langkah hidup kita tidak nyakitin orang. Setiap kita melangkah, kita tidak jadi batu sandungan buat orang, tetapi apa? Mempermuliakan Kristus. Ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Saya pun terus belajar dalam hal ini. Seringkali ketika saya pergi ke kantor misalnya, terus saya lihat kok orang itu kesannya melihat saya kok berbeda ya. Saya langsung tegur. Terus saya langsung sampaikan, ada apa? Apakah aku pernah salah sama Anda? Oh enggak Pak, ini sebagainya. Oh enggak, ternyata itu perasaan saya. Sering kali kita harus terus cek. Siapa tahu
tanpa disengaja pun kita menyakiti hati orang. Terlebih lagi apa? Pendamping kita. Gitu. Jangan sampai kita sakiti. Kalau kita sakiti masakan, nggak dimasakin toh, nggak dikasih nanti. Apa? Itu masak sendiri. Apa? Nasinya, beras kan sudah ada di situ. Itu sudah tanda-tanda. Tanda-tanda keras dari istri toh. Wah, ada apa ini? Harus peka. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau kita bisa lihat pesan Paulus tadi juga, terus kemudian juga kalau kita lihat di sini di Efesus tadi, Efesus 5 ayat 16, karena hari-hari ini jahat. Berapa panjang umur kita di dunia ini? Semuanya itu singkat, Bapak. Sangat-sangat singkat dibanding yang namanya kekekalan yang nantinya kita peroleh. Harusnya yang kita kejar bukanlah dunia ini. Yang kita kejar adalah kekekalan setelah kematian. Karena di dunia ini sesaat kita bisa banggai sampai berapa tahun. Sampai berapa tahun kita banggai. Setelah itu selesai, kejarlah yang namanya kekekalan. Hendaklah kita bijaksana dan tidak menyia-nyiakan waktu selama kita masih ada, selama kita masih hidup. Ingat, Tuhan itu mau dan mampu Dia menghapus segala dosa kita, menutup segala pelanggaran kita ketika kita kembali secara total lewat sebuah pertobatan. Karena pertobatan itu masih terbuka lebar buat kita. Pertobatan itu artinya adalah berbalik kita. Artinya apa? Kita pernah bertobat, terus kita meninggalkan Tuhan, maka perlu pertobatan. Banyak orang yang tidak menyadari, kembali saya sampaikan, begitu singkatnya hidup ini. Mereka ceroboh dalam bertindak. Itu sebabnya firman Tuhan menuntun kita untuk menjadi lebih apa? Bijaksana. Bijaksana dalam hal apa? Kita mau belajar dengan sisa waktu yang ada ini. Ada 3 hal kita harus bijaksana dalam hal apa. Yang pertama adalah menjaga lidah kita. Sebuah ungkapan populer, memang lidah tak bertulang. Seperti itu. Ungkapan ini menggambarkan seorang yang tidak bisa dipercaya kata-katanya atau ucapannya karena tidak bertulang, sehingga apa? Bisa belok kanan, belok kiri. Mungkin kelihatannya sepele kata-kata ini, tetapi percaya atau tidak, dari perkataan kita juga bisa terletak masa depan kita kelak. Oleh karena itu lebih baik kita berkata-kata positif dibanding kita membiasakan perkataan yang negatif dalam hidup kita. Mampus deh saya. Seringkali kita seperti itu. Bahkan kata-kata negatif lainnya itu seringkali kita ucapkan dalam diri kita. Keluar kutuk dari mulut kita, mengutuki diri kita. Harusnya apa? Keluarkanlah kata-kata positif dari mulut kita. Baik itu dari diri kita untuk diri kita sendiri, maupun dari kita untuk orang lain. Belum lagi lidah yang suka yang namanya gosip ini ya. Biasanya kalau orang-orang dulu kan bilangnya, wah biasanya kaum ibu-ibu. Nah, sekarang nggak juga, bapak-bapak juga banyak gosip ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat juga di dalam Amsal ya, Amsal 18 ayat 21,
Itu tertulis dalam Alkitab itu Amsal 18 ayat 21 dan Yakobus 3 ayat 5 di situ. Arah hidup kita itu ditentukan juga oleh lidah, kata Amsal dan juga kata Yakobus. Maka untuk memperoleh hati yang bijaksana kita perlu yang namanya menjaga lidah dalam apa? Kehidupan kita. Bapak Ibu yang sering mengucapkan kata-kata negatif, yang sering mengutuk diri sendiri, mengutuk orang lain, berubah. Jadilah setiap perkataan kita adalah perkataan berkat. Demikian juga kepada anak-anak kita. Gitu aja gak bisa. Bodoh bener sih. Ntar kalau anak kita bodoh bener, yang rugi siapa? Kita juga kan. Oleh karena itu berubahlah, mengubah supaya apa? Perkataan kita menjadi baik dan menjadi berkat buat orang lain. Yang kedua adalah menjaga hati. Kalau ada lagu apa sepupu kita seberang, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati. Wah, kan seperti itu. Nah, kita penggemarnya kayaknya. Nah, menjaga hati itu ternyata penting. Seringkali kita tidak menjaga hati. Ketika ada orang mengatai kita, kita langsung bawa dalam diri kita. Benar ya orang itu bilang ya, oh saya kayak gini. Saya katakan Bapak Ibu, kalau itu perkataan negatif, jangan dimasukkan. Kita harus jaga hati kita. Kita harus bentengi hati kita. Kata-kata positif amin. Kata-kata negatif tolak dalam nama Yesus. Aku tidak seperti itu. Nah, hati adalah bagian dalam diri manusia yang paling rentan, mudah tergores, dan terkadang hati juga mudah memendam luka. Karena itu kita perlu memperhatikan nasihat bijak yang berkata dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita bisa menjaga hati kita dengan baik, maka terpancarlah apa itu? Kehidupan. Tetapi ketika kita tidak bisa menjaga hati kita, maka hati kita ini mudah tergores, mudah terluka. Yang ada apa? Sakit. Firman Tuhan dikatakan di sini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, bukan hanya obat yang manjur. Dan penelitian mengatakan bahwa ketika kita senang, ketika hati kita senang, maka dia memproduksi sebuah zat yang dapat apa? Menyembuhkan luka apa? Semua luka. Ini hasil penelitian. Semua luka. Kecuali luka apa itu? Nah, kalau Bapak Ibu misalnya sendiri pukul tangan gitu kan dengan palu, terus mau saya jaga hati saya biar nggak tentengan, ya enggak, ya, bukan luka itu luka yang kita buat sendiri tuh. Tapi segala sakit penyakit. Oleh karena itu banyak orang, maaf kata, Anda sakit, kepahitan, dipendam terus menerus. Yang terjadi apa? Sakit tubuh. Ini realita. Ini hasil penelitian ini sudah ditemukan bahwa ketika hati kita terjaga dengan baik, ketika kita bersuka cita, hati kita senang, maka dia itu memproduksi sebuah zat yang fungsinya apa? Fungsinya adalah menyehatkan tubuh kita, memproteksi tubuh kita. Hati merupakan perbendaharaan segala yang baik maupun jahat, itu kata Lukas 6 ayat 45.
Jika hati bersih, maka di dalamnya akan penuh dengan potensi ilahi. Terdapat kasih, pengampunan, kemurahan, kelemah lembutan, dan sebagainya. Untuk menjaga agar hati kita tetap bersih, kita perlu menjaga dengan kebenaran firman Tuhan. Itu kata Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Untuk menjaga hati kita. Penting untuk menjaga hati kita. Jadi kalau ada kata-kata yang negatif, jangan kita mudah tergores. Bahkan mudah yang namanya pingin tahu lagi. Kata siapa itu? Kata siapa itu? Di situ kita ketika ingin cari tahu, dapat makin dapat negatif pulang. Kita pikir yang ada apa? Jadi pikiran berimbas pada tubuh kita, jadi sakit penyakit. Jadi kita harus bijaksana. Bijaksana dalam hal apa? Yang pertama tadi, jagalah lidah. Yang kedua apa? Jagalah hati. Yang tiga, terakhir. Nah, kalau yang terakhir biasanya matanya sudah melek semuanya kan. Nah, kalau 1, 2 itu pendahuluan 1, 2 mungkin ngantuk ini. Nah, ketiga ini terakhir. Nah, sudah mulai melek kok. Oh iya, melek semuanya. Bercanda Bapak Ibu ya. Jadi yang ketiga adalah menjaga iman kita. Ini juga penting, menjaga iman. Memang ternyata hamba-hamba Tuhan ini juga perlu yang namanya pendamping. Pendamping bukan hanya istri. Karena seringkali ya kita ini ya, kita manusia juga ya. Seringkali banyak orang yang curhat dengan kita ya, tapi kita curhat sama siapa bingung ya. Nah, seperti itu. Mungkin hubungan dengan Tuhan tidak baik. Akhirnya dia tidak tahu curhat sama siapa. Dia curhatnya mungkin sama orang lain. Harusnya kita curhatnya sama siapa? Sama Tuhan, Yesus. Atau sesama hamba Tuhan. Mungkin dia tidak ada kalangan. Tetapi saya ingatkan juga di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 3 dikatakan bahwa jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan dan lain sebagainya. Iman kita akan diuji setiap hari karena sifat iman itu selalu bertumbuh. Kalau kita sudah memperoleh iman hari ini, tidak cukup di situ. Kita harus sirami terus iman itu. Supaya apa? Iman itu terus bertumbuh. Bahkan iman itu dapat berbuah. Bukan hanya berbuah, tapi dapat dinikmati juga semua orang. Nah, kita akan hidup lebih bijaksana dari hari ke hari apabila senantiasa menjaga iman kita tetap bertumbuh. Di dalam Yakobus 1 ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kata apa? Kata Yakobus. Ingatlah hidup ini singkat. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan seperti apa keadaan kita di masa yang akan datang, di masa depan kita. Jadilah bijaksana karena setelah mati tidak ada kesempatan lagi buat kita untuk bertobat. Jadi saya tutup hari ini khotbah saya berupa sebuah nasihat. Mungkin kalau segi usia saya nggak pantas memberikan sebuah nasihat, tapi puji Tuhan, Tuhan angkat saya sebagai hambanya, jadi punya hak untuk memberikan kata-kata ini. Bapak Ibu, singkatnya hidup kita ini, kita tidak tahu kapan Tuhan panggil. Semakin dekatlah dengan Tuhan. Kita terus belajar. Saya pun terus belajar, kami pun terus belajar. Supaya apa? Supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Ajak anak-anak kita, ajak saudara kita. Ada 3 hal tadi yang saya sampaikan melalui firman Tuhan hari ini. Hidup ini singkat, haruslah kita bijaksana. Bijaksana dalam hal apa? Yang pertama, jaga lidah kita. Yang kedua apa? Jaga hati kita. Dan ketiga, jaga iman kita. Amin. Buat firman Tuhan. Hari-hari ini banyak sekali keluarga-keluarga yang retak
Banyak sekali keluarga-keluarga yang tidak harmonis lagi. Oleh karenanya Tuhan Yesus, kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pulihkan hubungan mereka Tuhan. Engkau pulihkan keluarga mereka Tuhan Yesus. Biarlah seorang suami mengasihi istrinya, seorang istri mengasihi suaminya, dan mereka mengasihi keluarganya, mengasihi anak-anaknya. Engkau pulihkan Tuhan Yesus keluarga-keluarga ini. Kami berdoa baik di tempat ini maupun jemaat yang sedang menyaksikan live streaming ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima dengan iman keluargamu Tuhan selamatkan. Terima dengan iman keluargamu Tuhan jaga. Jangan kau berpikir negatif tentang istrimu, tentang suamimu, tetapi pikirkan Tuhan bersamamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau balut Tuhan Yesus hati-hati yang terluka. Engkau balut Tuhan Yesus setiap hati istri, suami, anak-anak. Engkau kembalikan keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat jemaatmu di tempat ini. Biarlah kami dapat menjaga lidah kami. Kami dapat menjaganya Tuhan Yesus. Dan kami juga dapat menjaga hati kami, bahkan iman kami, supaya di akhir nanti, akhir perjalanan hidup kami kedapatan orang-orang yang setia. Kami kedapatan orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan, ajari kami untuk tetap setia. Ajari kami Tuhan, ajari kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Yesus firman-Mu hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Dan biarlah firman ini tidak kembali dengan sia-sia, melainkan firman ini bertumbuh subur dalam setiap pribadi kami. Dan melalui firman-Mu ini kami dikuatkan, kami diteguhkan, dan kami dapat menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang berkenan di hadapan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur atas segala kebaikan kemurahan-Mu, memberkati kebenaran firman-Mu, bahkan hamba-Mu dan bahkan keluarga, karir, segala sesuatu yang diperbuatnya selalu berhasil dan beruntung bagi yang berkemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan telah berdoa. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Baik, jangan lupa Tuhan Yesus berkati. Angkat satu pujian yuk, bersama-sama dari hati kita yang paling dalam. Kita katakan dengan iman bahwa Yesus terlebih besar dari segala-galanya. Yesus terlebih besar dari semua yang sedang terjadi saat ini. Yesus terlebih besar. Katakan dengan iman. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Terima kasih Bapa. Ini adalah iman kami bahwa Engkau terlebih besar dari segala-galanya. Sebelum kami angkat doa ini di hadapan-Mu,
memiliki roh yang luar biasa. Roh Kudus ada di dalam kami. Engkau Tuhan, Engkau ya Roh Kudus yang akan menjaga hati dan pikiran kami, agar kami tetap waspada dan tetap berjaga-jaga dan tetap siap hati kami untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Saya percaya berkat umur panjang, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kehidupan yang berkelimpahan Tuhan lepaskan buat mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hamba percaya anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengalami masalah dan persoalan, Tuhan sudah selesaikan. Sebab ada tertulis semua sudah selesai, semua sudah lunas dibayar, dan semua sudah terpenuhi, dan tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang menciptakan saudara dan saya. Kami dijaga, dilindungi, dan dipelihara. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah atas kita sekalian segala berkat, anugerah, rahmat, dan kasih yang sempurna dari Bapa kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, bimbingan, kekuatan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dalam Yesus Kristus memelihara hati dan pikiran kita sekalian dan seluruh keluarga kita dimanapun mereka berada saat siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk mengangkat kita semua. Harus percaya bersama, katakan amin. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan dengan penuh sukacita, damai dan kasih Tuhan. Amin.